Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita kedatangan Wang Wen, seorang profesor dan dekan di Universitas Renmin di Tiongkok, yang juga menjabat sebagai wakil dekan di Silk Road School. Kita sudah pernah berbicara sebelumnya di program ini, tentu saja, dan saya sangat senang Anda kembali hadir. Terima kasih Profesor Disen. Saya sangat senang bertemu Anda, Alex. Likewise. So what I wanted to discuss with Demikian juga. Jadi, yang ingin saya diskusikan dengan Anda hari ini adalah hubungan yang sedang berkembang antara Tiongkok dan India. Di Asia Timur, tentu saja, keduanya adalah raksasa Eurasia yang sangat besar. Asumsinya seringkali adalah, jika kita bisa membuat bagian-bagian besar cocok, bekerja sama, maka bagian-bagian yang lebih kecil akan lebih mudah mengikuti, jika kita bisa menyelaraskan hal-hal besar. Tapi saya rasa, sebagai topik awal, apa tantangan utama dan menyeraskan kepentingan Tiongkok dan India sebagai fondasi tatanan Eurasia ini? That's the foundation of this Eurasian setting. This is a very good question and also very important. Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan juga isu yang sangat penting di Tiongkok. Begitu juga di India. Sebenarnya, saya sudah 3 kali ke India dan secara langsung menyaksikan kebangkitannya yang pesat. Sekarang, India telah menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Namun, India masih jauh lebih lemah dibandingkan Tiongkok. PDB India hanya sekitar 20% dari PDB Tiongkok. Produksi listrik India hanya 18% dari Tiongkok. Dan output industri India hanya sekitar 10% dari Tiongkok. Kesenjangan infrastruktur antara India dan Tiongkok bahkan lebih besar. Misalnya, Tiongkok memiliki 50.000 km rel kereta cepat, sedangkan India tidak punya sama sekali. Kedua negara sama-sama memiliki populasi 1,4 miliar jiwa. Tapi seperti yang kita tahu, seperti yang Anda sebutkan, pada tahun 1980-an, Tiongkok dan India kurang lebih seimbang dalam kekuatan. Bimensesinale, mapatpus modern pueth, nepertembuk mulpother broader store. Has China widened the gap? I believe. Saya percaya, karena sebelumnya saya membahas tentang persaingan dan kesulitan antara India dan Tiongkok. Saya harus membagikan kepada Anda 3 alasan mengapa Tiongkok telah memperlebar kesenjangan antara Tiongkok dan India. Pertama, Tiongkok memiliki pemerintahan yang kuat dan kepemimpinan partai politik yang solid, yang memastikan perencanaan strategis dan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sebaliknya, India memiliki partai politik yang lebih beragam dan efisiensi administrasi yang relatif rendah. Kedua, tata kelola domestik Tiongkok telah meningkat. Misalnya, Tiongkok telah memperkuat identitas nasional bagi 1,4 miliar penduduknya, meningkatkan keamanan perkotaan, memperbaiki infrastruktur, menyetarakan layanan sosial, mendorong lingkungan rendah karbon, memerangi korupsi, dan menerapkan kebijakan industri yang efektif. Tiong juga growth dapat telah diteset was universal, dan remember the next return. And eradicated poverty. In contrast. Sebaliknya, India jauh lebih buruk dalam hal-hal ini. Ketiga, tingkat keterbukaan Tiongkok terhadap dunia luar semakin meningkat. Tiongkok menjadi magnet utama bagi investasi asing dan lingkungan bisnis di Tiongkok terus membaik. Bahkan dengan investasi dari AS, Tiongkok tetap bersahabat. Namun sebaliknya, lingkungan bisnis di India masih relatif buruk. Jadi ketika kita membicarakan kesulitan antara Tiongkok dan India atau masa depan kebangkitan India, kita harus membandingkan kesenjangan saat ini antara India dan Tiongkok. Namun demikian, kesenjangan ini tidak berarti penyangkalan terhadap hak-hak India. Sebaliknya, saya pikir justru semakin banyak cendekiawan India dan Tiongkok yang memperhatikan hak-hak Tiongkok dan kesenjangan antara India dan Tiongkok, serta persaingan antara kedua negara tersebut. Between India and China, or the competition between China and India. So I think even that I admit that India has a very. Jadi menurut saya, meskipun saya mengakui bahwa India memiliki potensi yang sangat besar, misalnya India memiliki populasi yang lebih muda dan pasar konsumen dengan potensi yang cukup besar, saya pikir jika India dapat terus mendorong reformasi domestik, menerapkan kebijakan terbuka, memperbaiki iklim usahanya, serta menghapus kemiskinan absolut di antara 200 juta penduduknya, dan tingkat buta huruf sekitar 30%,
Saya percaya masa depan India sangat menjanjikan. Jadi prediksi saya adalah pada tahun 2050, 4 negara terkuat di dunia akan menjadi Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan India. Bagaimana dengan Eropa? Jika Eropa dapat lebih baik mendorong integrasi dan mengatasi masalah imigrasi, maka saya rasa Eropa pasti akan masuk dalam 5 besar. Ya, itu pendapat saya. Yeah, that's my opinion. Yeah, well, it's a good point because the parity. Ya, itu poin yang bagus, karena paritas. Saya pikir setiap kali Anda berbicara dengan orang-orang di India, tampaknya inilah yang mendasari banyak kekhawatiran, bahwa paritas lama, yang kurang lebih ada pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an, sekarang sudah hilang dengan bangkitnya Tiongkok. Tapi saya juga ingin menyinggung soal model Tiongkok. Karena jika kita membahas sejauh mana India bisa meniru Tiongkok, perlu juga dicatat bahwa Tiongkok sendiri sedang banyak berubah. Artinya ekonomi Tiongkok saat ini sangat-sangat berbeda dari yang kita lihat bahkan 1 dekade lalu. Tapi saya rasa dalam banyak hal, Tiongkok memulai seperti para macan Asia lainnya, dengan melakukan manufaktur sederhana terlebih dahulu. Lalu, mereka naik ke rantai nilai, dan sekarang mulai memimpin dalam teknologi-teknologi kunci. Nenems bukit melistoyus pertarian wikministiba grav atau fall to ini, gorinas to beraith. This evolution of the Chinese economy, the direction it's taking. Yeah, I think this is a very, very important. Ya, saya pikir ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Dan juga ini adalah isu yang sangat krusial, karena jika Anda mempelajari perubahan di Tiongkok dalam 1 dekade terakhir, Anda bisa melihat bahwa Tiongkok telah mengalami transformasi besar. Jadi transformasi besar ini adalah fokus utama penelitian saya dan juga menjadi katalis utama bagi migrasi barat ke Tiongkok. Sebenarnya, bulan depan saya akan mengundang politisi, akademisi, dan profesional media dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa ke Tiongkok untuk melakukan penelitian mendalam dan dialog strategis yang sangat signifikan. Mungkin tahun depan, saya ingin mengundang Anda, Profesor Stinson, ke Tiongkok untuk penelitian mendalam. To China for in-depth research. I think we want to. Saya rasa kita ingin dunia mengetahui transformasi yang telah dialami Tiongkok, terutama dalam 1 dekade terakhir. Izinkan saya menyoroti 6 perjuangan yang sangat penting selama 10 tahun terakhir yang sering diabaikan oleh Barat. Pertama adalah perjuangan melawan polusi. Seperti yang Anda ketahui, dalam 1 dekade terakhir, Tiongkok telah menghapus kemiskinan absolut bagi 100 juta orang, mencapai target 0 kemiskinan dari SDG PBB 2030, 10 tahun lebih cepat dari jadwal. Selain itu, melalui ekonomi digital dan teknologi AI selama 10 tahun terakhir, Tiongkok mendorong akses yang setara terhadap layanan sosial dan membangun masyarakat yang nyaman dan efisien demi kemakmuran bersama. Contohnya termasuk pembayaran virtual dan pembayaran dengan uang tunai yang sangat minim di Tiongkok. No cash payments in China. You know, even for me, I have many. Kami setebak, dan posisiku saya sendiri, saya telah menghabiskan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun melakukan pembayaran tanpa tunai di Tiongkok. Selain itu, transportasinya sangat nyaman, bukan? Dan kotanya memiliki tingkat kejujuran rendah. Kamu tahu, di Tiongkok, kotanya sangat aman. Siapapun yang pernah mengunjungi Tiongkok akan menyadari bahwa kehidupan di kota-kota Tiongkok sekarang lebih nyaman dibandingkan dengan kebanyakan kota di Barat. Jadi yang kedua adalah perjuangan anti korupsi. Selama dekade terakhir, setidaknya 5 juta pejabat Tiongkok telah dihukum karena korupsi. Ya, 5 juta. Para pejabat ini telah menghadapi vonis, penurunan jabatan, pemenjaraan, bahkan hukuman mati. Ya, hukuman mati. Jadi saat ini, Tiongkok tidak diragukan lagi adalah negara dengan pengawasan pejabat paling ketat di dunia. Karena kita semua tahu bahwa korupsi adalah momok besar bagi umat manusia. Tiongkok masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Namun sejujurnya, dibandingkan dengan korupsi yang sudah terlembagakan di pemerintahan negara-negara Barat, Tiongkok kini telah melakukan upaya yang jauh lebih besar dalam memerangi korupsi. Yang ketiga adalah perjuangan melawan polusi. 10 tahun lalu, kota-kota di Tiongkok masih mengalami kabut asap parah, polusi tanah,
Daughter, saat ini Eurobeksi sedara matis. Perdemori words de mongolan e voorbreggaping nista miji kabtaji dioksid. Tiongkok tiotes komi urman ermum dap tong perganically in Paris. Implement the Paris Climate Agreement. The fourth, there's an anti-blockade struggle. Keempat, ada perjuangan melawan blokade. Selama 1 dekade, AS telah memberlakukan blokade teknologi dan sanksi perdagangan terhadap Tiongkok. Sebagai tanggapan, Tiongkok memperkuat inovasi ilmiah dan teknologi serta mengejar ketertinggalan dalam revolusi industri keempat. Saat ini, Tiongkok dan AS telah menjadi negara terkuat di dunia dalam bidang AI, melampaui negara-negara maju mapan seperti Eropa dan Jepang. Kelima, ada perjuangan melawan krisis. Setelah merota yang kiev Tiongkok warna that's a 3-step genel pepertlasi gang, ibnaseth, memersakan payroll dan mendorong pemokan dan berkualitas tinggi. Jauh diskusi Tiongkok lebih sehat daripada sebelumnya. Now, the Chinese economy is healthier than before. In contrast, more people now are... Sebaliknya, semakin banyak orang sekarang membicarakan kemungkinan terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat. Poin ke-6 dan terakhir adalah perjuangan anti-hegemoni. Selama dekade terakhir, Tiongkok secara konsisten menentang hegemoni AS, mengusulkan inisiatif sabuk dan jalan, secara aktif berpartisipasi dalam tata kelola global, mereformasi sistem internasional, dan berkomitmen untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia yang menikmati perdamaian abadi, keamanan universal, kemakmuran bersama, keterbukaan, inklusivitas, serta dunia yang bersih dan indah. Inilah target-target kami. Jadi izinkan saya membagikan 6 hal kepada Anda. Anti kemiskinan, anti polusi, anti korupsi, anti blokade, anti krisis, dan anti hegemoni. Anti-blockade, anti-crisis, and anti-hegemony. So these 6 anti-struggle. Jadi, 6 anti-strategi ini menurut saya sangat jelas menunjukkan bahwa selama dekade terakhir, Tiongkok bukanlah Uni Soviet tahun 1940-an atau Jepang tahun 1980-an. Kebangkitan Tiongkok tidak lagi menjadi ancaman bagi hegemoni AS, juga tidak bercita-cita untuk menggulingkan tatanan internasional yang ada atau memulai perang dingin baru. Sebaliknya, Tiongkok bercita-cita menjadi reformis, pembangun, dan kontributor bagi sistem internasional. Tentu saja, beberapa orang dalam beberapa tahun terakhir memprediksi bahwa Tiongkok akan mengalami kemunduran atau runtuh. Tidak, saya tidak berpikir begitu. Tiongkok tidak akan runtuh atau menurun, melainkan akan tumbuh lebih kuat, lebih beradab, dan lebih berkelanjutan. Bahkan sekarang, kita masih menghadapi banyak kesulitan, tetapi saya merasa sangat percaya diri terhadap masa depan Tiongkok. Full confidence on China's future. Well, I wanted to circle a bit back. Saya ingin kembali sedikit ke isu hubungan antara Tiongkok dan India, karena saya selalu menekankan bahwa jika ada kekuatan hegemonik seperti Amerika Serikat yang ingin menandingi Tiongkok, selalu ada peluang untuk menarik perhatian India terhadap kekhawatiran mereka tentang kesenjangan kekuatan yang semakin besar antara Tiongkok dan India. Namun tampaknya, Amerika Serikat, meskipun menyadari bahwa dunia semakin multipolar, belum melepaskan ambisinya untuk mengembalikan sistem unipolar. Salah satu cara mereka untuk melakukan ini adalah mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk mengurangi hubungan ekonomi mereka dengan Tiongkok dan lebih mengaitkan diri secara eksklusif dengan Amerika Serikat. Saya akan mengatakan bahwa hal ini sangat berhasil dengan orang-orang Eropa. Artinya Eropa telah memutuskan hubungan ekonominya dengan Tiongkok. Kita lihat sekarang, baru-baru ini, mereka memberlakukan sanksi snapback terhadap Iran dengan dasar yang, menurut saya, sangat curang, mengingat mereka sebelumnya berbicara tentang bekerja sama dengan IAEA. Dan sekarang juga ada tekanan agar Eropa memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Memang, orang-orang Eropa sekarang sedang mendiskusikan berapa banyak sanksi yang harus mereka berikan kepada Tiongkok demi menyenangkan Tuan Trump. Dan ya, hasilnya sangat bisa diprediksi. Seperti yang Anda lihat di Eropa, akan ada ketergantungan yang lebih besar lagi pada Amerika Serikat. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh Amerika.
India tampaknya tidak memilih jalur ini. Sebaliknya, mereka menolak tekanan dari AS dan tuntutan untuk memutuskan hubungan dengan Rusia maupun Tiongkok. Kini, mereka justru mendiversifikasi ketergantungan ekonomi mereka. Saya rasa hal ini sangat jelas bagi seluruh dunia ketika Modi, setelah 7 tahun, naik pesawat ke Tiongkok untuk menghadiri pertemuan SCO. Memang, Tiongkok dan India masih memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan dalam hubungan mereka. Tapi apa setiap bahasan memperbaiki hubungan Tiongkok-India? Tetapi semua itu diselesaikan. Remember is that untuk ignaf kaliftif disimutol to What beban. do you think is realistic to achieve over the next few years? Yeah. Before I answer the India-China Ya, issue, sebelum saya menjawab tentang hubungan India-Tiongkok, saya harus memberikan tanggapan tentang hubungan AS-Tiongkok. Saya harus memberitahu Anda sebuah rahasia penting, atau lebih tepatnya hasil penelitian saya. Karena sebenarnya pada paruh pertama tahun 2024, maksud saya tahun ini, perdagangan luar negeri Tiongkok tumbuh sebesar 2,9%, melebihi rata-rata pertumbuhan perdagangan internasional sebesar 1,7%. Jadi dari sini, strategi AS sekarang, Anda menyebutkan strategi AS yang memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk mengurangi hubungan ekonomi mereka dengan Tiongkok. Saya pikir strategi ini telah gagal, bukan? Karena perdagangan luar negeri Tiongkok masih tumbuh jauh lebih cepat daripada rata-rata perdagangan internasional, bukan? Tapi sebaliknya, saya harus memberitahu Anda bahwa Tiongkok sekarang sedang menjalankan strategi de-Amerikanisasi. De-Americanization strategy. This is very important, but a lot of Western media. Ini sangat penting, tetapi banyak media barat mengabaikan poin ini. Ada 5 poin utama yang termasuk di dalamnya. Pertama, de-Amerikanisasi perdagangan. Sebelum 2015, ekspor Tiongkok ke AS menyumbang sekitar 20% dari total ekspor Tiongkok. Dalam 8 bulan pertama tahun 2023, angka ini turun menjadi 9%. Sementara itu, ekspor Tiongkok terus tumbuh setiap tahun, mempertahankan posisinya sebagai eksportir terbesar di dunia. Kedua, de-Amerikanisasi dalam pengembangan militer dan teknologi. Saya tidak tahu apakah Anda menonton parade militer di lapangan Tiananmen pada awal September. Semua senjata militer Tiongkok yang ditampilkan dalam parade tersebut 100% diproduksi di dalam negeri, dan banyak di antaranya lebih maju dibandingkan milik Amerika Serikat. Are more advanced than those of the United States. Third, de-Americanization of Ketiga, de-Amerikanisasi ideologi. Saat ini Tiongkok sedang membangun sistem intelektual yang mandiri. Kami para cendekiawan dan profesor di Tiongkok memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep Amerika seperti demokrasi, kebebasan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, semuanya dengan ciri khas Amerika. Dan di dunia akademis Tiongkok saat ini, semakin banyak profesor Tiongkok yang semakin yakin akan kemunafikan nilai-nilai universal yang diklaim Amerika. Keempat, de-Amerikanisasian. Sedasik, geoisik gok memiliki jalur sendiri bibuing ai. Misalnya seperti DJ Keropik, ama menginnovasi sikil sikmerdi. Kelima, Amerikasasi penipinyin. Fifth, the de-Americanization of education. So 10 years ago, I don't know whether you know about. Jadi, 10 tahun yang lalu, saya tidak yakin apakah Anda tahu ini. Sekitar 300.000 pelajar muda Tiongkok pergi ke Amerika Serikat setiap tahunnya. Sekarang jumlah itu kurang dari 100.000. Selama dekade terakhir, hubungan Tiongkok dengan negara-negara di global selatan semakin kuat. Seperti yang mungkin Anda ketahui, hubungan Tiongkok Afrika, Tiongkok Amerika Latin, Tiongkok Asia Tenggara, Tiongkok Asia Timur, dan Tiongkok Timur semuanya telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Pada saat yang sama, Amerika Serikat telah menarik diri dari organisasi internasional, termasuk WHO, Perjanjian Paris, dan UNESCO. Jadi dari sudut pandang ini, bukan Tiongkok yang diisolasi oleh Amerika Serikat, melainkan Amerika Serikat yang diisolasi oleh dunia. That is being isolated by the world. This is a very important phenomenon. So, as far Ini adalah fenomena yang sangat penting. Mengenai hubungan Tiongkok-India yang Anda sebutkan, saya percaya bahwa sejak Perdana Menteri India Modi menghadiri KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Tianjin, Tiongkok, pada awal September tahun ini, hubungan Tiongkok-India telah membaik.
baik Tiongkok maupun India adalah peradaban besar dan memiliki kebijaksanaan yang cukup untuk menangani kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Potensi human berteteral antara Tiongkok dan India besar, itu tahu sing tidak tertutupi oleh Sinus saat ini. Will not be hidden by the current border dispute. So also, I think United States cannot. Meskipun saya berpikir bahwa Amerika Serikat tidak dapat diprovokasi atau dipisahkan, perbaikan hubungan antara India dan Tiongkok sudah jelas terlihat karena semakin banyak cendekiawan dari Tiongkok dan India yang kini duduk bersama dan mendiskusikan perselisihan antara kedua negara kita. Akibatnya, kepercayaan kita terhadap perbaikan hubungan ini pun semakin meningkat. Coba bayangkan kerjasama antara kedua negara dengan jumlah penduduk gabungan hampir 3 miliar. Hal ini pasti akan mengubah dunia. Saat ini, bagaimana mempromosikan reformasi sistem internasional dan bagaimana secara bertahap membuat dunia menjadi lebih baik telah menjadi pengetahuan umum di kalangan komunitas akademik, baik di India maupun Tiongkok. Inilah perubahan nyata antara kedua negara kita. Something appears to be changing. Nah, sepertinya memang ada perubahan yang terjadi. Dan saya rasa ini bukan hanya soal India. Kita juga melihat tren serupa di Jepang dan Korea Selatan. Ada pengakuan bahwa dunia sedang berubah secara fundamental, dan negara-negara ini mulai mempertimbangkan kembali beberapa komitmen mereka terhadap sistem aliansi AS. Karena itu selalu menempatkan mereka dalam ketegangan yang lebih besar dengan Tiongkok dan mengurangi kemungkinan menemukan solusi lain di mana mereka bisa mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Pertanyaan terakhir saya, sebenarnya, menurut Anda, apa peran BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai dalam hal merombak bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga dalam skala yang lebih luas, kerangka keseluruhan? Bagaimana mereka mengatur ulang hubungan antar peradaban? Karena, jika kita hanya melihat dari aspek ekonomi, menarik bahwa sebagian besar negara ingin memiliki kesempatan untuk melakukan diversifikasi. Artinya, tidak hanya bergantung pada satu pusat kekuatan untuk teknologi, keuangan, atau koridor transportasi. Jadi menurut saya, kesalahpahaman tentang Tiongkok, setidaknya di Barat, adalah bahwa orang-orang berpikir alternatif dari dunia yang didominasi AS adalah dunia yang didominasi Tiongkok. Namun sekali lagi, itu sebenarnya bukan yang diusulkan oleh Tiongkok dan juga bukan yang difasilitasi oleh institusi-institusi ini. Tampaknya mereka menentang sistem unipolar atau hegemonik dengan sistem multipolaritas. Sekali lagi, bagaimana hal ini berjalan dalam hal ekonomi maupun saya kira hubungan antar peradaban. Ya, terima kasih, Profesor Disen. Saya rasa Anda sangat jeli. Anda mampu melihat bahkan perubahan yang sangat halus maupun besar dalam dinamika global. Karena saat ini, sejujurnya di dunia akademis Barat, sangat sedikit cendekiawan yang menyadari perubahan signifikan yang dibawa oleh BRICS atau Organisasi Kerjasama Shanghai. Sebenarnya pada bulan Mei tahun ini saya memberikan pidato di BRICS Plus, sebuah pra-KTT yang diadakan di Brasil. Itu pas mekanisme BRICS, as they number 4 bastard. Of the BRICS mechanism in advising civilization. I mentioned the three key points in the speech. Saya menyebutkan 3 poin kunci dalam pidato tersebut, yang menarik perhatian besar. Pertama, mekanisme BRICS menantang hegemoni unipolar dan mendorong penyesuaian mendasar dalam struktur kekuasaan global. Kedua, mekanisme ini menghadirkan inovasi dalam dialog antar peradaban, berupaya melampaui model pusat periferi. Ketiga, mekanisme ini membentuk kembali pembangunan sebagai sebuah etika dan sepenuhnya menunjukkan keberagaman jalur menuju modernisasi. Seperti yang kita tulis saat ini semakin banyak negara yang bangkit. Jika Anda pergi ke Afrika, Anda bisa melihat kebangkitan Ethiopia, Nigeria, Tanzania, dan Afrika Selatan. Jika Anda pergi ke Amerika Latin, Anda melihat kebangkitan Brasil. Dan jika Anda negara-negara ASEAN, Anda bisa melihat kita Indonesia dan Malaysia. Mereka semua sedang berada di jalur modernisasi.
Itulah sebabnya pada bulan September tahun ini, sebenarnya awal bulan ini, konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Shanghai diadakan di Tianjin, Tiongkok. Seperti yang saya sebutkan, Presiden Xi Jinping mengusulkan inisiatif tata kelola global. Ini adalah inisiatif global keempat Tiongkok setelah inisiatif pembangunan global, inisiatif keamanan global, dan inisiatif peradaban global. Jadi, inisiatif ini sekali lagi menunjukkan, seperti yang saya sebutkan, bahwa Tiongkok tidak mencari revolusi internasional atau membangun hegemoni baru. Di Tiongkok kami tidak menyukai hegemoni. Secara global kami tidak mau hegemoni. Dan kami ingin mendorong revolusi internasional. And we don't want to push the international revolution, but rather working with emerging. Sebaliknya, bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk memajukan dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik karena kita tahu ada begitu banyak negara berkembang. Bukan hanya satu negara yang sedang bangkit. Kita melihat ada banyak sekali negara yang bangkit secara bersamaan. Jadi dari sudut pandang ini Anda menyebutkan BRICS dan SCO, Organisasi Kerjasama Shanghai. Kedua mekanisme ini pada kenyataannya merupakan revolusi peradaban yang cukup besar. Kedua mekanisme utama ini sedang menangani dilema nyata dalam teori hubungan internasional yang selama 500 tahun telah mengistimewakan Barat. Itu adalah pertanyaan yang sangat penting, karena ketika kita mempelajari teori hubungan internasional, kita dihadapkan pada dilema seperti itu. Pada pertanyaan seperti itu, apa yang harus dilakukan ketika satu atau lebih negara bangkit? Haruskah ada perang? Haruskah ada hegemoni? Haruskah ada revolusi? Should there be hegemony? Should there be revolution? No. Now the countries like China or Tidak. Sekarang, negara-negara seperti Tiongkok atau Brasil, semuanya memikirkan tentang meningkatkan kerjasama, mendukung multilateralisme, mendorong dialog dan pertukaran antar peradaban, membangun kepercayaan strategis, serta mendorong reformasi sistem internasional. Jadi ini adalah langkah melampaui model peradaban yang didominasi oleh peradaban Barat selama 500 tahun terakhir, dan menuju model atau paradigma baru peradaban manusia. Inilah yang saya fokuskan, atau yang saya teliti. Namun saya akui that sesungguhnya BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai. Tapi kita harus selalu kesulitannya. But we have to know, always we have the difficulties. Actually, these difficulties and the differences. Sebenarnya, kesulitan dan perbedaan inilah yang justru menjadi pendorong kemajuan. Ketika ekonomi-ekonomi baru semakin bersatu dan kuat, kami tetap yakin bahwa dunia di masa depan akan menjadi tempat yang lebih baik. Itulah sebabnya Anda menyebutkan tidak hanya KTT BRICS Plus pada bulan Juli di Brasil, tetapi juga KTT Organisasi Kerjasama Shanghai pada bulan September di Tianjin, Tiongkok. Semua negara berkembang merasa rendah hati, mereka hanya ingin bersatu. Mereka ingin embrace risikoridging, dualisme, dan multilateralisme. Jadi tuh pikin hafin di misad afern, o iksualas terciptuoth, tekon dipimpin oleh ekonomi in. Created by the West, but led by the emerging economy. So how about you will mention, how about the United States? I think. Jadi, bagaimana kalau Anda sebutkan bagaimana dengan Amerika Serikat? Saya pikir mungkin Amerika Serikat kekuatannya, terutama kekuatan ekonomi, kekuatan finansial, dan kekuatan inovasi, masih sangat kuat. Tapi kita harus mengatakan bahwa soft power Amerika Serikat menurun dengan sangat cepat. Dan juga sistem hegemonik Amerika Serikat sekarang sedang menurun. Jadi itulah realitasnya. Lalu bagaimana dengan negara-negara ekonomi baru yang sedang berkembang di masa depan? Saya pikir mereka bersatu dan bersemangat untuk dunia yang lebih baik, untuk multilateralisme. Dan mereka sedang berusaha membangun masa depan yang lebih baik. Itu pengamatan saya. Baik, ketika Perang Dingin berakhir di Eropa, orang-orang seperti George Kennan, diplomat legendaris Amerika, menyatakan bahwa sangat menyedihkan melihat bahwa di dunia baru, semua peluang ada untuk menciptakan dunia yang sangat berbeda. Dan dia sangat kecewa, karena satu-satunya imajinasi politik yang dia temukan di antara kelas politiknya sendiri, hanyalah gagasan memperluas blok militer zero sum, melemahkan rival,
dan kembali ke pola pikir seperti itu. Därför ist es tam einzige Poemtipst, das Harry, Saf, en septemberjanuari multipolar en empower, en ingeboos, dapat mentrol met mesuy volmain sitif sum ini. Mithiaksi sangat mengawe. Thank you so much for your time. I really appreciate it. Thank you, Professor. Terima kasih, di sen. Freusef Ricos to this and Sainek, tidak habari streng kubret di Tiongkok. Mingin terundur tu kurd ikimiate Tiongk. I'll be in Jurenade is Wuhan, die Universitätsbrimbis in November. Maurice. Curious? Ya, Anda bisa datang ke Beijing. Saya ingin mengundang Anda untuk mempidato di universitas kami. Baik, saya juga bisa mengatur sebuah acara untuk Anda. Luar biasa. Saya menantikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Profesor Deason. Terima kasih sekali lagi. Thank you, Professor Dixon. Thank you again.